Tetapi sejahat-jahatnya manusia, mereka masih punya hati. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Haris Manurek. Dan kali ini saya ingin membahas tema tentang maaf. Sebuah kalimat simpel namun punya power yang luar biasa, dan hanya bisa diucapkan oleh sebagian orang saja. Dan sebelum itu saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang baru saja mendengarkan konten saya, bahwa konten saya ini adalah konten yang berfokus pada podcast yang membahas tentang masalah anak muda yang umumnya sering terjadi, ataupun isu-isu perkembangan teknologi. Jadi jika teman-teman suka dengan konten saya, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Maaf ya, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang menerima perlakuan atau tindakan yang memberikan dampak buruk bagi kita. Rasanya itu kadang menjengkelkan atau mengecewakan jika ada seseorang yang kita kenal itu menyakiti atau mengkhianati kita. Semisalkan dalam hal percintaan, kita yang udah sayang sama dia waktu PDKT, dia ternyata meninggalkan kita. Ataupun ada yang putus karena hal sepele, ditolak, dijauhi, dan sebagainya. Dan juga dalam hal rumah tangga, misalnya ada yang broken home. Dalam broken home itu bukan hanya suami istri saja yang merasakan pahitnya lukanya, tetapi anak yang melihat kedua orang tua mereka berpisah. Ingat, tidak ada yang baik-baik saja dengan hal itu. Aku sering melihat beberapa temanku yang broken home, dan tidak ada yang baik-baik saja dengan mereka. Mereka mengalami gejala atau gejolak batin yang sangat kacau. Tetapi untungnya teman-temanku ini sangatlah kuat untuk menjalani hidupnya. Mereka punya hati sekeras baja. Dan kita balik lagi ke topik kita, maaf. Tentunya semua perlakuan yang tidak enak itu membawa trauma dalam diri kita dan membentuk pemikiran baru seperti, ngapain saya mau memaafkan dia? Ngapain saya mau mengampuni semua tindakan dia setelah semua perbuatannya atau perlakuannya kepada saya? Adilkah? Apakah ini adil? Dia harusnya rasa apa yang saya rasakan. Itulah pemikiran-pemikiran baru yang muncul dalam kepala kita setelah kita disakiti atau dikecewakan. Sisi diri saya yang dulu akan sepakat dengan statement ini, bahwa darah harus dibalas dengan darah. Dulu saya menyimpan banyak kekecewaan, sampai sekarang pun saya juga menyimpan banyak kekecewaan. Dulu dalam hal percintaan itu rasa sakit atau kepahitan yang paling saya alami adalah ketika saya menanti seorang wanita selama 6 tahun. Saya berharap dengan penantian itu, dengan caraku yang mencintainya sekeras mungkin, sehebat mungkin, dia akan melihat diriku suatu saat. Tetapi akhirnya saya sadar bahwa terkadang ada cinta yang memang gak bisa dipaksain. Sekeras apapun kamu mencintai, sekeras apapun kamu mencobai, kalau emang dia gak mau buka hati untuk kamu, ya maka gak akan terjadi. Justru lebih kasihan lagi kalau dia maunya ke kamu, tapi karena kasihan, cintanya gak akan murni. Dalam hal pertemuan dengan orang-orang sepanjang hidupku, banyak orang-orang yang mengecewakan saya. Saya menerima tindakan tidak pantas, kasus bully maupun itu secara fisik, tindakan, perkataan. Saya menerima semua itu hingga sampai dengan sekarang ini. Tetapi setelah perjalanan hidup yang lumayan lama saya alami, saya menyadari bahwa hal ini hanya akan memicu kebenaran yang akan menghasilkan dendam. Memang saya mengakui saya benar, tetapi kebenaran itu akan memicu dendam dalam diri saya. Apakah dendam ini menyelesaikan masalah? Tentu saja bagi saya rasa tidak. Dendam ini hanya akan memicu
sorry, dendam ini hanya akan memicu kebencian-kebencian yang lainnya akan muncul. Jadi misalkan saya dendam kepada dia atas perlakuannya, tentu saya akan jengkel dengan dia dengan sikap-sikapnya yang lain. Saya akan jengkel kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Akhirnya saya jengkel dia karena satu hal, itu membuat saya jengkel kepada dia oleh berbagai hal. Dan saya menyadari bahwa kita perlu untuk memaafkan. Aku paham buat kalian semua yang mendengarkan, kalian semua punya kepahitan kalian semua punya kesakitan kalian, dan saya nggak bisa bilang kita semua sama, nggak bisa, karena yang ngerasain itu cuman kalian. Mau mungkin itu besar atau kecil, atau lebih besar dari saya atau mungkin lebih kecil dari saya, yang ngalaminnya itu cuman kamu. Nggak bakalan ada orang yang bisa mengerti bagaimana rasa sakitnya seperti kamu. Dan saya nggak bisa bilang kita punya penderitaan yang sama. Tetapi yang ingin saya bilang, maafkanlah bukan untuk mereka yang telah menyakitimu, tetapi untuk dirimu sendiri. Untuk melepas energi-energi negatif itu dari dirimu, yang cuman akan membuat jiwamu itu lelah, batinmu itu lelah, karena menyimpan energi-energi negatif itu. Saya meyakini dalam kitab saya adalah seorang Nasrani, dan saya meyakini dalam Alkitab mengajarkan saya untuk memaafkan orang lain. Dan saya percaya juga itu ada di kitab agama-agama yang lain. Itu ada di agama Buddha, itu ada di agama Hindu, itu ada di agama Islam. Bahwa memaafkan itu adalah hal yang perlu untuk kita lakukan. Jika kita tidak lagi memaafkan, maka kita tidak lagi hidup dalam kasih. Sementara agama-agama yang ada membawa kita ke dalam suatu perubahan moral yang lebih baik, moral yang lebih penuh dengan kasih. Dan kalau kita nggak memaafkan orang, kita nggak lagi hidup dalam kasih. Maaf itu penting karena maaf itu merupakan perwujudan dari kasih. Kita harus mengerti bahwa kita perlu memaafkan karena kita telah dimaafkan oleh orang lain juga. Bukan hanya oleh manusia, tetapi kita juga dimaafkan oleh Tuhan yang telah melihat kita yang terus-menerus berbuat dosa. Ingat loh, pasti ada juga orang di luar sana yang berpikiran, kamu itu telah berbuat dosa, telah menyakitinya separah mungkin, namun dia telah memaafkanmu. Maka kita harus juga memaafkan orang karena kita telah dimaafkan oleh orang lain. Kita harus mengerti orang karena kita telah dimengerti oleh orang lain juga. Dan apa yang Tuhan inginkan dari kita bukan hanya bilang, saya maafkan kau, selesai. Tetapi adalah ekspresi hatimu juga. Maaf itu gak hanya dari lisan saja, tapi juga didukung oleh perasaanmu. Ada orang yang hanya memaafkan, dan ada orang yang sungguh-sungguh memaafkan. Orang yang sudah memaafkan si pelaku dalam hidupnya, tentunya waktu ia bertemu lagi dengan pelaku itu, ia gak lagi merasakan energi-energi negatif terhadap si pelaku. Ia kalau nggak ketemu lagi kayak rasanya jengkel padahal udah maafin. Orang yang merasa jengkel waktu ketemu itu sebenarnya belum memaafkan, karena dia masih menyimpan kebencian. Manusia itu emang bukanlah malaikat. Manusia itu pastinya nggak luput dari kesalahan-kesalahan yang kadang menyakiti sesamanya. Tetapi sejahat-jahatnya manusia, mereka masih punya hati. Mereka masih memiliki kasih. Saya yakin itu tentang hal itu. Orang yang berani meminta maaf ataupun memaafkan adalah orang yang paling kuat di muka bumi ini. Sebab mereka berhasil melawan musuh terbesar setiap manusia, yaitu ego mereka sendiri. Ego itu menciptakan begitu banyak dosa. Ego itu menciptakan begitu banyak permasalahan. Karena ego, orang itu saling mementingkan dirinya. Siapa yang paling benar, siapa yang paling jago, siapa yang paling kuat. Namun kalau orang sudah berani memaafkan orang lain atau meminta maaf, maka mereka berhasil melawan musuh terbesar mereka sendiri, yaitu ego mereka sendiri. Ini yang dapat saya bagikan kepada kalian. Saya Haris Manurek. Salam pamit.